Shalom, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Sesaat lagi saya akan live bersama dengan seorang anak muda juga. Banyak sekali saya lihat pengalaman hidupnya dan saya yakin dia bisa menjadi inspirasi dan membangun kita semua nanti yang akan segera menyaksikan. Kita masih menunggu Yoel Setiawan. Silakan Yoel untuk join. Ya, Yoel tampaknya. Halo, gimana nih Yoel? Masih menunggu Yoel koneksinya. Halo. Ya, Halo. Selamat siang. Selamat siang. Jelas nggak suaranya? Ya, jelas. Bagaimana kabarnya yang ini? Puji Tuhan baik, Kak Stevi. Sekarang posisi lagi di mana? Surabaya? Iya, ini lagi di Surabaya sekarang. Oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lebih dulu pada Yoel karena sudah bersedia menjadi partner duet saya kembali. Mungkin tak ulang sedikit ya. Saya juga senang sih Kak Stevi. Oh iya, sama-sama. Kontennya itu adalah konten triple K ya. Jadi keresahanku, kesaksianku, kekuatanku. Jadi di sini saya ingin tahu ini, kira-kira pertama keresahan apa sih yang dialami oleh Yoel ini, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin bisa di-share sama kita di sini. Keresahannya ya, mungkin keresahannya itu apa ya? Kita nggak bisa kayak aktivitas normal seperti biasanya gitu kan, dimana biasanya kita bisa bekerja atau beraktivitas di luar rumah gitu dengan bebas. Sekarang itu kayak sangat terbatas sekali gitu. Terus yang kedua sebenarnya pandemi COVID ini kita nggak tahu kapan bakal bisa berakhirnya gitu kan, karena sebenarnya walaupun tidak ada PSBB ataupun itu kan kayak masih langkah apa ya, penanggulangan sementara gitu. Jadi belum bisa kayak 100% menghilangkan virus ini gitu. Gitu. Jadi penuh dengan kayak kecemasan, misalnya mau keluar rumah gitu, atau mungkin kalau kayak papa kan misalnya kan dokter gigi di rumah. Nah itu kadang itu juga ya ada was-was juga gitu kalau misalnya ada pasien yang mau berobat gitu kan, karena kan risiko penularannya kan cukup besar gitu. Betul. Apalagi dokter gigi ya Bapak ya. Betul Kak Stevi. Nah itu apa namanya itu juga jadi
apa ya istilahnya kalau setiap misalnya ada pasien gitu tuh saya selalu berdoa gitu Tuhan mohon perlindungannya kayak gitu kan karena kan kita nggak tahu gitu ya pasien yang datang itu sebenarnya dia tuh sudah tertular atau belum gitu. Betul. Tapi sebelumnya apa ada dikasih juga prosedur untuk pasiennya? Mungkin diukur suhu tubuh atau gimana? Nah, selama ini sih masih belum sih, masih belum. Belum. Cuma biasanya sih papa itu tanya dulu riwayat sebelumnya gitu. Jadi terus kalau misalnya uh, ada tanda-tanda gitu ya, misal kayak sariawan atau apa, nah itu tuh kayak mulai papa itu sudah mulai kayak jaga jarak hati-hati banget gitu sih, Hmm. apa posisinya dalam apa tuh namanya mengobati pasien gitu. Hmm. Jadi lebih ke hati-hati secara pribadi gitu ya. Iya betul Kak Devi. Mungkin kalau dikasih prosedur yang terlalu ribet juga pasiennya bisa aja tersinggung ya. Iya, iya. Jadi apa namanya sebenarnya juga kan gimana ya? Kan sekarang misalnya rata-rata kan praktek dokter tuh kan kayak seminimal mungkin tuh kan kayak ditutup gitu kan. Nah tapi Betul. masalahnya tuh juga di rumah gitu kan pasien datang gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak susah juga sih untuk nolak gitu lah. Tapi juga kadang-kadang juga ya ya ada kekhawatiran gitu sih apa kalau pasiennya itu apakah dia itu sudah pernah terinfeksi atau seperti Hmm. apa kayak gitu. Hmm. Jadi gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk cara atasinya ya hati-hati, lebih ke hati-hati itu aja ya. Iya gitu pakai APD lengkap dan terutama sih selalu berdoa terus sih selalu berdoa Pasti. sebelum apa namanya menangani pasien terus apa namanya itu selalu pokoknya selalu dibawa dalam doa saya terus berdoa pokoknya gitu jadi apa pas ini supaya benar-benar terlindungi gitu kan. Hmm. Jadi ini ya, itu ya cara untuk mengatasinya. Terus ada rasa bosen nggak ini selama WFH ini? eh Ya sempat ada bosen gitu. Tapi biasanya saya selingin gitu. Saya kan suka Hmm. ikut kayak kuliah-kuliah online gitu kan. Kebetulan kan apa namanya kayak pandemi COVID ini kan sebenarnya apa ya kejadiannya itu sangat erat dengan ilmu yang saya pelajarin gitu. Jadi saya kan ngambil ngambil apa namanya studi ilmu kesehatan masyarakat gitu kan. Itu kan ada apa ya istilahnya itu kajiannya gitu. Kajian Hmm. namanya epidemiologi. Nah itu Gitu. saya terus kayak update-update terus gitu. Jadi Hmm. perkembangan dari COVID ini sebenarnya seperti apa, mulai dari apa cara penularannya itu seperti apa, gitu, bagaimana perjalanan penyakitnya, bahkan sampai apa namanya dampaknya di dalam sistem kesehatan maupun masalah ekonomi gitu. Hmm. Sampai sampai segitu ya. Iya, betul betul sekali Kak. Karena kan ada yang bilang bahwa siklus penyakit yang mewabah seperti pandemi ini kan terjadi 100 tahun sekali. Jadi kan mungkin kita Uh, belum ada pengalaman kan, itu 100 tahun yang lalu dan itu pun bukan iya, bukan seperti betul yang sekali. Sebenarnya kalau kalau apa namanya pandemi yang pernah terjadi itu kan dulu ada flu Spanyol ya tahun Spanyol ya. 1901 gitu kan. Nah, selebihnya mungkin kayak kejadian-kejadian baru terjadi beberapa saat itu paling kan kayak apa ya flu burung gitu ya atau Pas flu ya. babi. Tapi kan dia Hmm. penularannya lewat hewan gitu. Jadi Ya, dia tidak menyebabkan penularan antar sampai ya. ke skala global atau dunia gitu. Paling ya cuma wilayah negara gitu dan angka dan penularannya tidak secepat ini sih Ya, COVID betul. gitu. Betul. Mm. Kalau COVID itu kan penularannya cepat banget. Jadi dia itu hanya dengan apa ya bersin gitu ya, dengan percikan air ludah itu sudah bisa menular sangat Betul. cepat sekali penularannya dan sangat berbahaya kalau mereka-mereka yang usia lansia gitu yang punya penyakit apa namanya itu kayak Penyerta. bawaan. Nah, Ya. nah itu bisa jadi kayak lebih memperparah. Hmm.
Jadi sementara untuk mengatasi keresahannya ini ya dialihkan ke itu tadi ya, kuliah-kuliah online itu tadi ya. Ya, kuliah online dan sekarang saya juga aktif kayak selama pandemi ini juga bikin publikasi penelitian-penelitian kayak kemarin Penelitian saya kirimkan ke Kak Stevi itu juga kuesioner. salah satunya saya sekarang melakukan kayak penelitian data primer gitu gitu kan karena nggak bisa itu turun ke lapangan ya akhirnya ya saya lewat kayak Google Form gitu. Ya, ya, ya. Jadi itu ya untuk mengatasi keresahannya ini. Terus ini ya, Ya. saya ingin tahu juga kira-kira ada kesaksian hidup apa ini yang mungkin bisa menginspirasi. Bebas, boleh itu sekuler, boleh yang rohani, mungkin bisa di-share. Mungkin pengalaman Joel kuliah di luar negeri boleh di-share sama kita di sini. Iya ya, ya pengalaman hidup di luar negeri ini sebenarnya sudah pernah saya saksikan juga sih di Ya, ya. Komuda Putro gitu. Saya saksikan langsung maupun saya saksikan lewat Warta Komuda juga sih. Hmm. Waktu itu diminta tolong sama Bobby. Hmm. eh Gimana ya sebenarnya kalau itu kan perjalanan yang menurut saya itu adalah fase yang paling sulit dan paling hebat gitu yang pernah saya alami gitu, fase yang paling sulit gitu ya karena Seru kayaknya. bagi saya pengalaman keluar negeri dan itu saya itu kan dulu kan dapat beasiswa jadi kondisinya itu beda. Istilahnya tuh usahanya tuh harus jauh lebih keras gitu dibandingkan teman-teman yang misalnya orang tuanya berkecukupan yang bisa membiayai sekolah sampai ke luar negeri gitu kan. Nah usahanya itu jauh lebih sulit dan lebih berat untuk bisa mendapatkannya gitu. Bahkan untuk ngejalanin prosesnya juga di luar itu juga ya sulit gitu, halangannya itu juga banyak gitu, apalagi waktu di luar negeri kan sendiri, nggak ada keluarga dan tuntutan akademiknya itu juga cukup berat gitu. Jadi memang benar-benar kayak belajar sepenuhnya bersandar sama Tuhan gitu. Dan itu pasti pengalaman pertama ya, Yoel? Iya, pengalaman pertama jauh dari keluarga. Sendiri, benar-benar totali sendiri itu ya? Iya, jadi dulu waktu kuliah gitu, memutuskan untuk lanjut kuliah, nggak kebayang sih sampai ternyata jauh banget ya. Ternyata dari Indonesia ke Inggris itu harus butuh menantikan koneksi ya. Halo, halo, ya, ya. ya, Silakan, sorry ya. kok tadi agak buffering tadi. Nah, nggak apa-apa, silakan. Diteruskan. Nah itu kan perjalanan cukup jauh gitu, 18 jam gitu harus perbedaan dari Indonesia ke sana gitu dan ya banyak sih adaptasinya juga ya cukup sulit gitu, yang perbedaan gitu. Kalau dibilang prosesnya itu nggak sebentar sih Kak Stevi, memang prosesnya tuh harus 5 tahun gitu. Saya tuh bergumul dan berjuang untuk melewati tahap itu tuh kurang lebih sampai sekitar 5 tahun Kak, mulai dari 2013 sampai 2018. Ya itu posisinya di Scotland ya, Glasgow ya? Iya, saya di UK, di Inggris gitu, di wilayahnya namanya Glasgow. Jadi provinsinya itu namanya Scotland, provinsinya, kotanya namanya Glasgow, negaranya ya Inggris gitu, United Kingdom. Britania Raya itu ya? Hah? Britania Raya ya? Iya, Britania Raya, Inggris Raya. Ya. Terus gimana itu? Kondisi apa yang jadi handicap di sana? Apa cuaca apa gimana? Ya pasti
apa namanya kayak makanan, terus iklim gitu ya, yang di Indonesia selama ini cuma hidup di 2 musim, sekarang Ya, harus adaptasi di 4 musim gitu. pasti. Itu juga jadi tantangan tersendiri. Terus uh, apa namanya harus juga apa namanya itu tuntutan akademik gitu ya, sistem pendidikannya itu beda Berbeda ya. banget, beda sekali dengan waktu di Indonesia gitu ya. Yang di Indonesia itu kita bisa kayak kuliah tuh ya bisa dikatakan tuh bisa kayak ya cukup santai itulah. Contoh. Sementara di luar negeri tuh kita harus apa ya mandiri gitu. Jadi dosen tuh cuma menjelaskan itu cuma sekilas, tapi kita harus banyak menggali sendiri gitu di perpustakaan atau belajar mandiri gitu ya, yang butuh berpuluh-puluh jam gitu untuk harus belajar kayak gitu. Nah itu terus apa itu namanya juga makanan gitu ya, makanan juga Makanan. ya berbeda gitu kan, apa namanya yang di sana tuh semua makanan tuh serba hambar gitu ya. Di sini tuh dikit-dikit pakai Ya, MSG atau kayak apa, gitu. dan itu semua serba hambar kayak gitu. Terus juga nggak ada support system. Jadi kalau di sini kan saya punya banyak teman, terus ada keluarga gitu kan, gitu lah. Sementara di sana ya di awal-awal itu juga ya berat sih, karena nggak ada yang kayak apa ya, misalnya kayak gereja yang punya pengajaran yang kuat seperti kayak di Lemah Putrok gitu, itu Oh, itu ya, itu ya. nggak ada gitu. Nah itu juga apa ya menjadi tantangan tersendiri juga gitu kan. Mencari gereja juga di sana. Iya, gereja ada. Saya gereja di sana itu kayak kalau di Indonesia kayak GKI gitu modelnya. Oh, Apa ya? Protestan ya. Iya, modelnya kayak gitu. Gereja gereja apa kayak gereja Protestan ya. Ya, itu kan tentu liturginya agak berbeda ya. Gimana penyesuaian? Kalau liturginya sih nggak, kurang lebih Nggak ya jauh. nggak ada masalah sih. Ya apa tuh namanya ya kurang lebih sama kayak kayak kalau kita datang ke gereja GKJW, AKBP. Ya menurut saya malah liturginya tuh bukan liturgi yang apa ya, yang kayak ortodoks gitu ya, yang berdasarkan apa tuh namanya tradisi atau apa enggak. Ya cuma apa namanya mereka itu sudah ada kayak apa ya istilahnya tuh tata caranya ya, urutan Ya, ibadahnya itu apa. Paling cuma segitu aja sih. Tapi lagunya ya jadi lagu-lagu umum kayak gitu-gitu yang dinyanyikan. jadi nggak terlalu susah ya penyesuaiannya ya. Enggak kayak gitu. Cuma mungkin pengajarannya tidak sedalam kayak di Lemah Putro kayak gitu. Ya, artinya bukan pengajaran kan. Iya, betul. Ya, ya. Terus gimana? Apa lagi? Pengalaman apa lagi? Banyak sih kalau mau diceritain ini panjang lah. Jadi mungkin di awal ya waktu dulu itu kan setelah lulus waktu S1 kan tahun 2013 ya. Jadi saya tuh pingin gitu, orang tua saya bilang, Dek kalau bisa kamu tuh setelah lulus itu harus bisa studi lanjut lagi gitu. Zaman sekarang uh, orang yang S1 tuh udah banyak gitu kan. Ya, Dan apalagi misalnya kamu mau cari kerja nanti kayak persaingannya itu sekarang udah cukup sulit gitu kalau kamu cuma S1 aja. Nah, tapi pada waktu itu papa bilang kalau misalnya mau lanjut ke S2 lagi tuh nggak ada biaya gitu loh, Kak. Nah, akhirnya karena biayanya cukup besar. Nah, mau nggak mau saya harus daftar apa namanya kayak beasiswa. beasiswa gitu kan. Nah, tapi awalnya saya kira itu kayak prosesnya tuh mudah gitu ya. Ternyata prosesnya tuh sulit banget. Jadi apa namanya apply beasiswa gitu tuh ternyata tahapnya tuh panjang dan butuh waktu lama gitu kan. Dan juga saingannya itu mereka-mereka yang sudah punya banyak pengalaman, yang punya prestasi banyak gitu lah. Sementara saya bukan orang yang bisa dikatakan bukan orang yang pinter banget atau yang punya prestasi akademik yang bagus gitu loh, Kak. Jadi ya biasa-biasa gitu. Nah, tapi dan waktu itu juga awal masih ingat gitu pertama kali mau coba beasiswa
dari perusahaan Total Oil and Gas, perusahaan migas gitu kan, ke Perancis gitu. Tapi waktu itu karena pertama kali gitu ya, terus waktu wawancaranya tuh banyak banyak nggak bisa jawab pertanyaannya. Akhirnya ya sempat nggak lolos gitu. Terus pernah apa namanya daftar gitu, nyoba beasiswa ke Australia gitu ya, dua kali selama 2 tahun gitu. Jadi itu nunggu waktunya untuk seleksi berkasnya aja, nunggunya tuh setahun sendiri gitu. Nunggunya udah setahun sendiri itu. Jadi 2 tahun gitu tuh kayak kebuang gitu ya. 2 tahun. Dan pernah di satu kondisi kan kalau misalnya daftar beasiswa itu kan harus daftar esai gitu kan, harus daftar bikin esai gitu. Nah, pernah esainya sudah saya kerjakan tuh sudah hampir 6 bulanan lebih gitu ya. Terus tiba-tiba dapat pengumuman kalau nggak lolos gitu. Aduh, rasanya tuh kayak sedih banget gitu. Udah nunggu lama terus nggak berhasil gitu kan. Pernah juga nyoba salah satu beasiswa ke Amerika, namanya Fulbright gitu. Nah, waktu itu apply beasiswa Fulbright ke Amerika itu karena ini sih tes bahasa Inggrisnya lebih tepatnya. Misalnya syaratnya tuh harus pakai TOEFL yang apa itu namanya paper based test yang 550, saya itu cuma 530-an, tapi saya nekat gitu ya. Nekat ya aja jelas pasti gak keterima lah gitu kan. Ya udah akhirnya iya, akhirnya kurang lebih pokoknya dalam waktu 2 tahun gitu loh, Kak. 2 tahun masih nihil lah gitu, masih nihil gitu. Dan dulu tuh juga apa namanya itu prosesnya setelah lulus tuh sempat belajar bahasa Inggris tuh kayak bisa sehari tuh bisa 14 jam gitu, Kak. Aduh, aku kalau ingat-ingat dulu tuh proses 5 tahun yang lalu itu memang proses fase-fase sulit sih memang sih. Jadi sempat nganggur gitu, setelah lulus belum kerja 6 bulan, harus tes bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris tuh sehari tuh bisa 3 tempat gitu ya, Kak ya, 3 tempat bisa sehari tuh ngabisin waktu 12 jam lebih gitu. Jadi ya bisa kebayang gitu kan, Kak, capeknya tuh seperti apa gitu. Terus kayak nonton miniseri drakor. Iya, terus sempat juga waktu itu tuh setelah 6 bulan itu tuh kan ditawarin ada kerjaan nih gitu di perusahaan konstruksi gitu kan. Nah, tapi saya berpikir gini, kalau misalnya saya kerja di perusahaan konstruksi gini, nah otomatis waktu saya untuk belajar itu nggak ada untuk persiapan untuk mau sekolah lagi gitu kan. Akhirnya dengan berat hati itu saya tolak gitu. Padahal ya waktu itu juga ya lumayan lah, masuk kerja di perusahaan konstruksi itu kan pemasukannya ya lumayan gitu kan. Tapi ya karena sudah pergumulannya itu kepingin lanjut studi ya sudah akhirnya saya tinggalkan. Terus akhirnya saya waktu itu saya doa gitu, Tuhan gimana ya ini ya untuk mempersiapkan itu. Saya itu nggak tahu juga loh, Kak. Maksudnya dulu tuh tahap untuk apply beasiswa itu seperti apa itu saya itu juga nggak tahu gitu loh. Maksudnya saya benar-benar kayak pengalaman pertama banget gitu. Jadi sampai saya tuh ikut pameran-pameran pendidikan, terus ikut seminar-seminar itu tuh pokoknya ada seminar apa langsung ikut gitu, di mana aja yang ada di Surabaya gitu ikut gitu. Itu saya tuh sampai gitu cari informasi sana sini gitu loh, Kak. Dan juga kursus bahasa Inggris, belajar mandiri, belajar bahasa Inggris gitu tuh juga ngabisin waktu ya cukup lama gitu ya. Tiap hari harus konsisten kayak gitu. Nah itu juga pergumulan sendiri gitu kan. Terus ditambah teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang seangkatan, yang sebaya gitu. Oh, mereka udah menikah, udah punya anak, terus ada yang mereka sudah kerja di perusahaan migas dan sebagainya. Itu juga ya ngebuat down. Terus belum lagi banyak orang gitu ya yang kadang-kadang tuh kayak bukan malah mensupport, tapi justru malah kayak bisa dikatakan tuh kayak
tidak mendukung gitulah, apa namanya itu justru kayak mengejek gitu ya, mengejek atau juga merendahkan gitu tuh ya banyak gitu, nggak satu dua orang kayak ngapain harus lanjut studi lagi, apalagi studi luar negeri, nggak usah mimpi gitu mau studi lanjut sampai mau ke Amerika atau ke Eropa gitu, nggak usah mimpi ketinggian. Kalau mau studi ya cukup ke Taiwan aja gitu. Pernah ada gitu juga, ada bahkan ada temen-temen dulu juga di temen apa ya istilahnya itu ya teman sebaya gitu ya, atau temen gereja pun sama pelayanan pun juga ada juga yang sempat ngomong-ngomong kayak gitu, apa namanya istilahnya tuh kayak inilah melemahkan semangat gitu loh, juga ada gitu. Nah itu tuh juga ya jadi apa ya istilahnya itu kayak pergumulan sendiri gitu loh. Waduh, udah beban untuk mencari beasiswa itu sulit, terus justru malah banyak orang yang kayak mengejek ataupun justru malah banyak orang yang menghina gitu loh Kak gitu, dan itu justru malah saudara seiman sendiri gitu yang banyak melakukannya. Nah itu sempat sih apa ya, sempat kayak ngerasa kayak down, sedih gitu pernah gitu ya, itu kurang lebih selama 3 tahun gitu ya. Itu juga down banget gitu. Tapi puji Tuhan sih Kak, apa namanya, saya merasa bahwa campur tangan Tuhan sih itu yang paling utama gitu ya. Jadi campur tangan Tuhan itu ada yang paling utama. Jadi saya belajar gitu ya bahwa dalam segala kondisi itu kita tuh memang harus melibatkan Tuhan gitu. Jangan apa ya, karena mungkin mungkin ini hal sepele atau hal kecil gitu kita mampu untuk mengatasi sendiri gitu. Tapi kita tuh harus, iya betul. Jadi kita tuh harus kayak selalu melibatkan Tuhan tuh dalam sekecil kondisi apapun gitu ya. Apalagi dalam kondisi itu kan kayak saya merasa bahwa banyak hal yang saya nggak tahu akan seperti apa prosesnya di depan. Tapi saya merasa kayak pimpinan Tuhan itu apa ya, selalu menyertai satu persatu gitu loh Kak. Jadi Tuhan tuh kayak apa menuntun gitu. Di awal-awal itu saya juga dulu punya komunitas gitu. Kita teman-teman yang punya spirit, ayo kita berjuang mencari beasiswa bareng gitu. Tiba-tiba di tengah jalan mereka mundur gitu ya. Mereka katanya enggak deh, well, kamu aja gitu. Apa namanya yang ngejar beasiswa gitu. Dan pernah di titik sendiri, sering aku merasakan sendiri prosesnya untuk nyari beasiswa itu sering ngerasain sendiri. Tapi justru apa namanya, saya merasa bahwa campur tangan Tuhan itu nyata gitu loh, bahwa Tuhan itu justru tidak pernah membuat kita tuh sendiri gitu ya. Saya dipertemukan justru saat teman saya yang meninggalkan saya, justru malah saya dipertemukan teman yang lain gitu, yang juga apa namanya menguatkan, dan juga teman-teman yang selalu kayak memberikan support gitu, dukungan penuh gitu. Terutama jadi itu yang seperti itu. Membuat Joel gitu. Kembali lagi ke motivasi awal ya, menguatkan ya. Iya, betul. Nah di situ loh Kak Stefis, saya merasa bahwa apa ya, Tuhan itu begitu luar biasa gitu ya, bahwa penyertaan Tuhan itu tuh justru bukan saat kondisi kita tuh enak gitu ya. Jadi saya merasa bahwa apa namanya, berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti segala sesuatu itu kayak kita diberikan segala sesuatu itu mudah. Tapi justru apa namanya, berjalan bersama Tuhan itu justru adalah saat kita menghadapi kesulitan gitu ya. Jadi kita itu apa ya, sebagai anak-anak Tuhan itu tuh Tuhan nggak pernah janji untuk memberikan segala sesuatu itu dengan mudah. Justru malah kita tuh banyak diberikan kesulitan. Tapi bedanya kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan itu, kita itu diberikan jalan gitu ya, diberikan Tuhan tuh menuntun kita itu kayak melewati tahap-tahap sulit itu. Kayak gitu. Dari situ kita bisa menyadari bahwa karya itu luar biasa. Ya Kak? Halo ya. Tuhan kan mengatakan juga di firman, tetap menyertai walaupun dalam lembah kekelaman, ya benar ya? Betul sekali. Betul sekali, dan itu yang saya rasakan gitu ya. Maksudnya justru saat kondisi-kondisi yang sulit itu justru malah apa ya, Tuhan itu tuh kayak memimpin gitu loh Kak. Tuhan tuh kayak memegang tanganku gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang kita nyanyikan tuh sebenarnya itu bagi saya itu refleksi kehidupan nyata. Jadi bahwa Tuhan tuh sebenarnya itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan tuh sama sekali Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkan kita. Beneran loh Pak. Betul.
Jadi dia itu Immanuel segala zaman ya, segala situasi Iya, dan kondisi. betul. Karyanya itu kayak karya penyertaan Tuhan itu kayak tidak bisa dibatasi oleh waktu, orang maupun dalam segala apa ya kalangan usia dan sebagainya gitu ya. Tuhan itu ada dan dia itu nyata gitu loh Kak. Jadi apa yang pernah kita pelajari, apa yang kita apa namanya pernah kita dengar firman Tuhan itu harus kita buktikan gitu ya, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu loh. Bahwa sebenarnya apa yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari dalam firman Tuhan itu nyata, itu bukan sebuah Amen. apa ya cerita fiksi belaka gitu loh Kak. Amen. Seperti itu. Nah, prosesnya itu selama kurang lebih itu apa ya, 3 tahun ya Kak ya. Terus nggak berhenti sampai situ aja gitu ya. Banyak lah Kak gitu orang-orang yang mencibir, yang mengejek gitu, yang menghina gitu ya banyak gitu. Tapi ya waktu itu saya merasa bahwa firman Tuhanlah yang menjadi apa ya pengharapan saya gitu loh Kak. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan itu saya tuh selalu mendengarkannya dengan serius gitu ya, karena saya tahu bahwa firman Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan kita gitu. Kalau nggak ada firman Tuhan itu ya wis kita itu pasti sudah menyerah gitu Kak. Saya sudah pasti menyerah. Kekuatan kita kan terbatas, nggak seperti Tuhan kan yang tak terbatas. Iya, iya betul sekali gitu Kak. Dan waktu itu terus di tahun 2015 Kak gitu, ada satu kejadian yang membuat saya itu kayak menurut saya itu kejadian nggak akan pernah saya lupakan juga ya. Apa itu? Waktu itu saya setelah daftar beasiswa yang ke Amerika yang masih nggak lolos, akhirnya saya daftar beasiswa dari pemerintah Indonesia tahun 2015 dari bulan Juni. Nah waktu itu saya daftar apa namanya beasiswanya itu Kak, Steffi tahu nggak apa namanya misalnya interviewnya itu hari Kamis gitu ya. 4 hari sebelumnya tuh saya masuk rumah sakit Kak Steffi. Saya kena demam berdarah gitu. Trombosit sama lever saya itu tuh kadar ureanya tuh tinggi gitu ya. Bayangin Kak, jadi 4 hari sebelumnya tuh saya terkapar di rumah sakit gitu. Terkapar di rumah sakit dan waktu itu saya sudah pasrah lah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang bukan kehendakmu, apa namanya, aku nggak akan apa ya namanya, aku nggak akan kecewa maupun aku nggak akan namanya protes dengan engkau gitu. Tapi aku percayakan hidupku dan masa depanku tuh di dalam tangan Tuhan gitu. Waktu itu doa saya gitu. Dan ternyata Kak Steffi tahu nggak, aku cuma 2 hari itu tubuhku tuh sudah pelan-pelan sudah agak enakan gitu Kak. Jadi aku tuh nggak sampai dirawat apa namanya lama gitu. Jadi tiba-tiba hari Selasa itu aku sudah boleh keluar sama dokternya. Iya. Tapi memang waktu itu masih kondisinya lemes banget sih Kak, lemes banget. Dan waktu hari Kamisnya itu aku inget itu tuh waktu interview itu badanku tuh Kak itu rasanya tuh kayak gemeteran gitu ya, gemeteran karena apa lagi kondisiku tuh lagi baru keluar dari rumah sakit ya, jadi belum pulih gitu kan. Dan waktu itu aduh udah gemeteran dan pada waktu itu tesnya juga banyak lagi apa namanya tesnya cukup menurutku tuh cukup waktu itu seleksinya itu ada fokus group discussion sama interview gitu, dan interviewnya itu cukup lama gitu. Saya nggak tahu gitu loh Kak, teman-temanku cuma sebentar, aku kok ditanya itu interviewnya tuh lama gitu ya. Dan waktu itu ya saya merasa kayak fisik saya itu belum nggak kuat gitu loh Kak, udah rasanya kayak sudah kayak mau pingsan gitu lah Kak waktu itu kondisinya. Nah tapi justru saat itu Kak yang beasiswanya itu justru malah tahap itu yang saya itu malah aneh gitu, malah lolos gitu loh, malah kondisi yang sakit gitu loh Kak. Nah waktu itu justru saya apa ya malah bisa lolos tahapan itu gitu waktu itu. Tapi pergumulannya itu nggak berhenti sampai itu Kak, nggak sampai di situ. Ternyata pergumulannya itu masih panjang. Pergumulannya masih panjang
Dan waktu itu aku kan daftarnya beasiswa pemerintah Indonesia ini, aku masuknya dari dalam negeri dulu. Jadi dulu tuh beasiswanya LPDP itu kan ada dua kan, ada dalam negeri maupun luar negeri. Nah aku tuh nggak langsung, tapi aku tuh lewat dalam negeri dulu. Karena apa? Ada tes bahasa Inggrisnya aku nggak lolos. Jadi kalau kita mau keluar negeri itu kita harus dites namanya tes IELTS Kak. Nah tes IELTS itu aku tuh nggak lolos Kak. Waktu itu mau daftar, dan nilaiku tuh cuma dapat 6, padahal minimal itu harus 6,5 gitu loh Kak. Akhirnya aku harus daftar dalam negeri dulu. Waktu itu harus di UGM gitu. Aku daftar untuk seleksi awalnya gitu kan. Nah waktu untuk tes IELTS itu sampai aku inget itu tes pertama itu masih belum lolos gitu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri daftar beasiswa ini bawa jalur dalam negeri. Nah prosesnya untuk menaklukkan IELTS pun tuh juga tidak gampang Kak. Nah tesnya tuh aku harus apa ya istilahnya tuh bergumul itu tuh kurang lebih 1,5 tahun Kak untuk melewati tes IELTS itu. Dan itu sulit Kak menurutku, bagiku tuh lama Kak. Itu 1,5 tahun, dan Kakak tahu nggak 1,5 tahun itu aku harus menghabiskan tes itu sebanyak 7 kali Kak untuk bisa lolos. Itu beneran kalau nggak karya Tuhan. Kalau Kakak pernah lihat di Instagramku ada foto sertifikatku, ya itu kondisinya gitu loh. Jadi pernah aku sampai posting itu ada 7 sertifikat, iya karena memang aku melaluinya tuh tes itu sampai 7 kali Kak waktu itu Kak. 7 kali, bahkan iya 7 kali, dan itu pertama ya sudah membutuhkan energi, tenaga yang banyak, biaya itu juga banyak Kak keluar. Karena Kakak tahu sekali tes itu zaman dulu ya tahun 2015 itu tuh sekitar hampir $300 gitu Kak. Jadi kurang lebih hampir 3 jutaan gitu Kak. Mahal ya? Biayanya juga cukup banyak gitu Kak. Dan itu juga apa ya? Aku pernah di titik sampai down gitu ya. Di titik down sampai ya Tuhan, kok pernah aku tuh sampai satu titik ya Kak ya. Apa ya? Waktu tuh tes ke-3 ke-4 ya. Aku tuh sampai ke Bali Kak. Sampai aku tuh tes ke Bali. Sampai aku tuh nginep di kos-kosannya mantan anak setia. Namanya gitu ya. Kak Dampak Positif. Ya, aku ingat namanya Kak Dampak Positif. Luar biasa. Iya, aku sampai nginep di sana. Aku nginep di sana gara-gara di Surabaya itu sudah nggak ada slot tes lagi gitu. Terus habis itu sampai aku ke Bali. Lah sampai di Bali pun tuh juga sih nggak berhasil gitu. Masih belum mencapai nilai yang diperlukan gitu loh Kak. Jadi itu sampai aku itu tes ke-4 apa ke-5 gitu ya, ke-5 kalau nggak salah. Itu sampai aku di Bali Kak, tak kejar, itu masih nggak lolos gitu kan. Nah terus akhirnya yang beasiswaku yang aku harusnya berangkat tahun 2015 itu, akhirnya aku nggak bisa mengajukan untuk pindah dari UGM ke kampusku yang di Glasgow University gitu loh Kak. Akhirnya tuh aku harus nunda kurang lebih setahun. 2015 gitu ya. 2015 aku harus nunda kurang lebih sampai 2016. Nah, itu prosesnya itu juga nggak mudah Kak. Di saat teman-temanku yang dapat beasiswa LPDP sudah posting fotonya di Manchester, gitu, kampusnya dia di Manchester, kampusnya dia di London, kampusnya di Amerika gitu ya. Kayak itu di media sosial itu jujur itu juga aku merasa kayak down gitu Kak. Iya, sempat aku merasa down gitu ya. Mereka terus belum lagi pernah juga ada temanku, sahabatku yang dulu pernah tak bantu untuk bahasa Inggrisnya, dia malah lebih berangkat duluan daripada aku. Dan aku harus ganti, dan aku sebagai teman, aku kan nggak mungkin toh Kak, maksudnya nggak nganterin dia, bahkan saat dia sudah berangkat gitu, aku nganterin loh Kak ke Bandara Juanda, sementara aku masih harus berjuang dan nggak bisa berangkat bareng dia gitu. Itu juga sempat gitu down gitu. Aduh, temenku yang dulu tak ajarin bahasa Inggrisnya, dia lolos duluan dan dia berangkat duluan gitu loh Kak. Dan aku nganterin dia ke bandara gitu. Itu ya perasaan dia itu kayak ya sedih sih, sempat aku pernah ngerasain sedih di titik itu. Itu ya sempat down gitu Kak. Terus habis gitu setelah itu aku masih harus berjuang belajar untuk ngejar tes IELTS lagi
setelah setahun lewat itu ya 6 bulan masih harus belajar lagi sampai di pertengahan di awal tahun 2016 Januari. Nah itu udah tes ke-6. Nah di titik ke-6 itu loh Kak, aku sudah apa namanya meluangkan waktu, istilahnya itu mengorbankan waktu, istilahnya nggak sampai berangkat di tahun 2015 itu masih belum berhasil lagi Kak, gitu. 2016 Januari tes ke-6 itu, dan itu Kakak itu rasanya itu kayak aku kesambar petir gitu. Wah ya Tuhan, apa namanya kok begitu susah menaklukkan tes IELTS ini, apa namanya. Terus pernah Kak di satu titik, sehari sebelum tes, ini kejadian ini nyata dan aku nggak pernah lupa seumur hidupku ya. Sehari sebelum tes itu tuh, aku waktu itu kayak hari Jumat Kak, tesnya itu hari Sabtu, tes IELTS-nya. Jumat itu nggak tahu kayak Tuhan itu menggerakkan, kamu tetap harus hadir kamu di kebaktian PA gitu Kak. Tuhan kayak mengingatkan aku datang ke kebaktian PA. Aku datang nggak ke kebaktian PA waktu itu. Padahal kondisiku tuh lagi capek banget ya, dan aku harus apa namanya itu sebenarnya pengen istirahat, tapi waktu itu Tuhan gerakkan, kamu datang ke kebaktian PA, tetap datang. Aku datang gitu ya, terus aku mendengarkan firman Tuhan gitu, bagaimana Tuhan itu tidak pernah apa ya istilahnya itu mengabaikan janjinya kepada Yakub gitu loh Kak, kepada Abraham gitu ya. Waktu Tuhan ketika dia berjanji memberkati Abraham, maka dia itu tidak akan pernah ingkar janji gitu loh Kak. Bahwa melalui keturunannya Tuhan akan memberkati keturunan Abraham gitu. Aku ingat firmannya itu, dan itu menjadi kayak apa ya, kekuatan buat aku gitu loh Kak. Dan ujian, dan ujiannya itu dan tiba-tiba Kak tahu nggak, waktu pulang gereja habis PA itu hujan deras Kak, hujan deras banget, dan aku tuh pulang naik sepeda motor waktu itu. Lah aku kehujanan deras Kak. Dan waktu hari tes hari besoknya itu badanku tuh demam Kak, aku ingat demam terus diare aku Kak gitu ya. Demam, badanku tuh diare. Nah waktu tes tuh Kak, Kakak tahu nggak, waktu udah mulai tes listening gitu ya, itu badanku tuh gemeteran Kak, gemeteran gitu ya, kepalaku pusing banget gitu ya, terus badanku tuh kayak meriang banget gitu Kak. Hingga sampai ada momen di tes namanya speaking, kan itu harus nunggu dipanggil. Itu aku sampai ketiduran Kak, karena badanku tuh sudah kayak panas banget gitu Kak, kayak gitu. Pernah aku sampai di titik seperti itu. Terus pulang dari tes IELTS yang terakhir itu, aku tuh sampai di jalan Kak, bukan berangkat sendiri dan aku pulang itu sampai badanku tuh Kak, aku tuh kayak apa ya, migrain gitu loh Kak. Jadi di tengah jalan pas mau pulang tuh sampai aku bilang ini, Tuhan kalau Engkau mau mengambil nyawaku, aku tunggu di rumah aja ya, jangan di tengah jalan, nanti ngerepotin banyak orang. Aku pernah Kak sampai berdoa seperti gitu Kak. Terus iya wes lah, terus habis gitu Kak, 2 minggu pengumumannya itu lah, itu Kak 2 minggu pengumuman ternyata aku lolos setelah tes yang ke-7. Itu berarti dan selama 1,5 tahun. Nah perjuangan itu nggak berhenti ya? Iya, nggak berhenti sampai situ juga Kak. Nah waktu itu aku mengajukan, karena tes bahasa Inggrisku udah lolos, aku mau mengajukan dari kampusku, dari Gajah Mada yang daftar di Indonesia itu keluar gitu kan, ke University of Glasgow gitu kan, di UK gitu. Nah ternyata aku nggak, karena alasannya aku nggak nyebutkan gitu loh, nggak mention kalau aku mau, karena proses interviewnya intinya tuh aku nggak mention kalau aku tuh mau pindah keluar. Nah akhirnya Kak, aku tuh harus mencari rekomendasi dari profesor Kak, bayangin Kak, aku harus mencari rekomendasi itu dari profesor di bidangku. Dan itu Kak tahu nggak, aku harus minta rekomendasi profesor bukan hanya di kampusku Kak, aku kan dulu dari UNER kan, dari Universitas Erlangga, bukan hanya profesor dari kampusku, dari jurusanku, tapi aku harus minta rekomendasi ke UGM, ke UI, ke Ikatan Alumni, bayangin Kak. Kalau di UNER mungkin aku ditolak gitu ya, itu maksudku aku saya bisa terima gitu ya, itu wajar gitu ya. Maksudku
Lah aku ke UGM, aku di UGM tuh nggak ada yang kenal Kak. Dan itu tuh aku inget banget waktu UGM itu aku datangi profesor satu-satu loh Kak waktu itu Kak minta rekomendasi. Di situ aku tuh merasa ya Tuhan, aku pernah di titik tuh kayak rasanya tuh kayak udah lelah banget rasanya tuh kayak Tuhan rasanya tuh kayak apa nggak usah studi-studi ke luar negeri deh. Aku tuh pernah. Bahkan aku tuh pernah loh Kak di satu titik ya. Terus profesor-profesor di UGM tuh nggak mau ngasih. Aku tuh sampai di kantin UGM tuh aku tuh uh, berada di tempat yang sepi. Aku tuh nangis di hadapan Tuhan. Aku doa penyembahan waktu itu. Ingat banget aku doa penyembahan di UGM minggu Kak. Soalnya udah banyak dosen di UGM tuh nggak mau ngasih alasannya nggak kenal apalah gitulah. Aku tuh doa penyembahan di UGM gitu di kantin UGM gitu. Aku ingat sendiri waktu itu. Tiba-tiba loh Kak, kakak tahu nggak? Setelah aku doa penyembahan, aku ketemu profesor terakhir ya yang aku datangi. Dia mau ngasih loh Kak. Aneh kan gitu ya, maksudnya aku merasa kayak itu campur tangan Tuhan itu luar biasa gitu ya, menjadikan hal-hal yang tidak mungkin tuh menjadi kayak nggak masuk akal gitu. Kalau memang Tuhan itu membuka jalan tuh kayak segala yang tidak mungkin tuh dijadikan mungkin kayak gitu Kak. Betul. Bahkan terus ada lagi satu profesor di UGM gitu yang aku minta lagi rekomendasi. Dia itu tuh apa ya istilahnya itu dia orang penting kan, orang penting di sana. Dan dia punya sekretarisnya itu begitu apa ya ndak kooperatif gitu ya, begitu apa ya judesnya gitu. Dia pokoknya itu cuek banget gitu ya. Tapi aku waktu itu tak sembayangi ke orang itu Kak, Tuhan supaya orang ini tuh Tuhan gerakkan gitu ya supaya membantu. Dan bener loh Kak, tiba-tiba dia itu besoknya itu tiba-tiba dia tuh bilang gini sama aku, lihat aja ya Mas ya, kamu besok datang lagi aja ke sini, tapi saya nggak jamin namanya Profesor Laksono ini akan mau membantu kamu. Dia udah bilang gitu. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Aku ingat banget. Nanti saya datang lagi ke sini gitu. Apa namanya besok saya datang jam 12. Saya sudah digitukan Mas. Maksudnya udah dijutekin gitu Kak Stevi. Terus tiba-tiba waktu aku datang hari itu, tiba-tiba dia itu membantu saya si sekretarisnya ini. Dan profesornya nama Profesor Laksono yang orang penting ini, dia tiba-tiba mau ngasih gitu. Jadi saya waktu itu pulang dari UGM tuh berhasil Kak, setelah dari 8 profesor yang saya datangi itu ada 2 profesor yang mau ngasih ke saya kayak gitu. Setelah ditolak banyak profesor, akhirnya dia mau datang mau membantu saya kayak gitu loh. Terus pernah juga ke UI gitu, di UI di Universitas Indonesia di Jakarta gitu ya. Itu juga bukan alma mater saya gitu. Saya tahu apa namanya, dan waktu itu saya mau mendatangi dosen yang saya sudah dititipin namanya oleh dosen saya waktu di UNER kayak gitu. Nah itu pun juga nggak ada waktu itu, nggak ada di tempat. Aduh, saya pikir waduh ini gimana ya gitu ya. Dia juga saya kontak, dia nggak jawab dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya datangi random Kak Sevi, acak gitu, nggak kenal, tiba-tiba saya sok kenal sok tahu, saya datangi salah satu profesor di sana gitu ya. Saya nggak ini, tiba-tiba loh Kak, dia mau membantu saya, mau ngasih rekomendasi ke saya. Itu saya merasa kayak ya Tuhan luar biasa campur tanganmu gitu ya. Justru profesor yang saya ingin tuju itu justru malah nggak ada. Dan apa ya, nggak ada di tempat. Justru saya datangi profesor yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah janjian, tiba-tiba dia mau bantu saya. Itu nggak, saya merasa itu benar-benar, aduh, itu campur tangan Tuhan lah. Apa namanya, nggak mungkin secara nalar nggak mungkin gitu loh. Udah nggak kenal, nggak pernah saya kontak, nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba dia bisa membantu saya. Dan saya dapat 2 profesor waktu itu dari UGM, dari UI, dari UI gitu ya. Bahkan saya tuh sempat ingat waktu itu sampai minta ke ikatan alumni gitu ya, ikatan profesi gitu ya, yang juga saya nggak pernah kenal dengan dia, tapi dia juga mau bantu saya gitu ya. Terus pernah sampai tes psikolog juga pernah gitu ya, untuk membuktikan bahwa saya siap untuk studi di luar, itu pernah juga saya lewatin gitu ya. Terus di alma mater saya pun juga saya pernah juga profesornya itu sempat juga apa ya, mereka kasarnya itu ndak mau bantu gitu ya, justru malah pada akhirnya itu kayak lebih merendahkan gitu ya pada akhirnya. Kalau menolak aja nggak apa-apa, tapi ini menolak dan merendahkan juga. Itu juga pernah saya lewatin gitu Kak gitu. Tapi waktu itu ya saya waktu itu prinsip saya, Tuhan pokoknya saya itu hanya berharap kepada Engkau gitu lah, berharap kepada Engkau.
kayak gitu. Ya itu akhirnya saya tuh tetap tetap kuat gitu loh Kak ngejalanin hari-hari itu. Lah semua sudah terkumpul rekomendasinya sampai 12, saya kirimkanlah ke LPDP. Lah itu masih ditolak Kak. Aku tuh bingung Enggak. terus aku ini harus gimana ya kayak gitu ya. Untuk bisa bisa berangkat ke apa namanya ke kampus yang di UK ini. Akhirnya Kak terakhir itu pokoknya aku tuh minta dari mana gitu ya waktu itu. Oh dari ikatan profesi ya, yang dari ikatan profesi. Itu terakhir waktu itu. Itu Hmm. terakhir. Nah, wes toh Kak, aku sudah ngumpulin nambah lagi sampai 12 lebih. Akhirnya itu aku mau ke Jakarta, Kak. Mau ke Jakarta. Hmm. Mau minta istilahnya tuh kayak aku mau protes gitu loh Kak. Loh, aku kan sudah kayak sudah memenuhi syaratmu kok tiba-tiba kok kamu kok enggak ini kok Betul. pihak pimpinannya kok enggak ini sih kok enggak mau bantu gitu loh kok enggak mengabulkan permohonanku yang teman-teman yang lain dikabulkan dan sementara aku kok enggak gitu loh Kak. Tapi Hmm. Kakak tahu enggak tiba-tiba dalam perjalanan yang aku sudah nambah rekomendasi maupun surat pendukungnya itu tiba-tiba di jalan tuh loh Kak aku dapat email itu Hmm. tiba-tiba dikatakan permohonan kamu saya setujuin dan kamu bisa apa namanya ke apa namanya permohonan kamu dikabulkan untuk pindah kampus ke University of Glasgow. Itu Kak aku tuh Wah. langsung badanku tuh kayak kayak terkejut gitu loh Kak. Aku tuh gak bisa berhentinya ini apa namanya mengakui bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan dan badanku tuh merinding Kak waktu itu Kak. Kayak maksudnya gila aja gitu loh Kak. Sudah kayak mereka itu sudah jelas-jelas tuh menolak. Hmm. Tiba-tiba yang ditolak itu tuh tiba-tiba dikabulkan gitu loh Kak. Aneh gitu Hmm. loh. Dan aku tuh sudah nambah rekomendasi lagi tambah dan itu dalam perjalanan aku di bandara Kak, di bandara menuju ke Jakarta Kak. Bayangin Kak. Dan Kakak tahu nggak? Aku tuh tujuan ke Jakarta tuh mau protes, mau Hmm. minta istilahnya tuh ya apa ya istilahnya tuh mau minta kejelasannya untuk dikabulkan permohonan ini. Hmm. Dan aku berusaha untuk bisa mendapatkan kontraknya itu ya, kontrak untuk bisa mendapatkan studi lanjut ke luar itu. Tiba-tiba kakak dengar kabar itu, yang aku di sana tujuannya mau ke Jakarta untuk mendapatkan kontrak, justru aku mengembalikan kontrak Kak, justru Kak. Jadi aku nggak Hmm. perlu yang namanya itu uh, ketemu apa pimpinan dan sebagainya. Aku cuma tujuan mengembalikan kontrak ya itu aja. Dan itu aku Hmm. merasa kayak ya Tuhan, itu anugerah yang menurutku yang sungguh luar biasa sih bagian proses yang sulit. Tapi saya merasa bahwa campur tangan Tuhan itu begitu sangat luar biasa gitu loh Kak di situ. Jadi ini ya, kalau ibarat sepak bola, kamu mencetak gol di injury time, menit-menit akhir ya. Jadi benar-benar, dan itu memang juga karena ini sih, karena tekadmu juga cukup kuat ya, karena kamu percaya akan janji Tuhan itu. Jadi kenekatan itu yang dilihat sama Tuhan dan akhirnya dikabulkan dengan cara yang luar biasa, last minute ya. Iya Kak, dan Kakak tahu gak, aku dulu tuh sering loh Kak, waktu masih masih kerja, waktu tahun 2014, aku tuh kan, bayangin Kak, aku sehari itu harus pindah-pindah lokasi dalam waktu 3 tempat. Jadi aku Hmm. berangkat ke kantor jam 8, terus aku jam 12, kantorku kan di Indrapura toh Kak. Aku tuh berangkat ikut namanya klub-klub speaking bahasa Inggris ke Hmm. ITS Kak. Bayangin dari Indrapura naik sepeda motor ke Baik. ITS. Itu Nah, itu jauh. panasnya minta ampun Kak, jam-jam jam 12, jam 1 gitu ya. Setelah Hmm. dari ITS, aku apa namanya pindah lagi apa namanya ngajar. Aku kan Hmm. ini toh ngajar juga untuk anak-anak di kaum marginal gitu kan. Nah, Oh ya, aku ngajar ke daerah Bangunsari, daerah Dupak sana Kak. Dari lupa. ITS ke Dupak Kak. Bayangin Kak dari Dupak terus Jauh-jauh. malamnya sekitar jam 6 jam 7 aku belajar IELTS ke Jalan Sumatera, daerah Gubeng Hmm. sana. Kayak gitu Kak, sehari itu bisa 4 kali pindah tempat dan itu pulang sampai rumah tuh udah jam 10 malam dan badan Hmm. tuh rasanya tuh kayak sudah kayak aduh capek banget lah pokoknya kayak udah orang dipukulin gitu lah capek Hmm. banget gitu dan itu berlangsung prosesnya itu kurang lebih selama 2 tahun Kak 2 tahun lebih gitu proses kayak gitu terus Kak. Nah itu tuh aduh Tuhan, aku sampai pernah Kak di titik bilang gini, Tuhan, aku dalam doa di tengah jalan gitu ya Kak ya. Panasnya di tengah jalan itu nak debu aku bilang, Tuhan suatu saat ya Tuhan, apa namanya izinkanlah aku tuh bisa apa namanya
menjejaki negara Eropa itu seperti Oke. apa gitu, bisa menjejaki apa namanya Menara Eiffel itu seperti apa, terus Manchester United itu seperti apa, itu pernah loh Kak tak ungkapkan itu, karena waktu itu memang kondisinya itu apa ya, panas banget di tengah jalan tuh, panas banget, dan tubuhku tuh capek banget Kak waktu itu di tengah Hmm. jalan, apa namanya naik sepeda motor itu tuh Ya. bolak-balik gitu, pindah-pindah tempat gitu Kak. Itu tuh pernah lah Tuhan, apa namanya, suatu saat ya Tuhan dengarkanlah doaku gitu, aku tuh bisa berangkat gitu ke Eropa gitu, apa namanya, bisa ke keliling Eropa gitu, bisa Hmm. apa namanya studi di Eropa. Aku tuh pernah loh Kak, dalam hati kecilku gitu, di tengah jalan aku tuh apa berbicara dengan Tuhan seperti itu gitu loh Kak. Ya. Dan ternyata memang Tuhan Tuhan mendengar ya, walaupun hanya Iya, bersuara dalam hati. iya, iya. Aku pernah gitu ya. Dan waktu setelah setelah melewatin semuanya gitu tuh, aku tuh kayak merasa, oh Tuhan, apa namanya, memang ya, apa Engkau tuh tidak pernah memberikan eh, apa ya, sesuatu itu dengan mudah. Anak-anak Tuhan tuh nggak pernah, apa ya, Tuhan tuh kayak nggak pernah mendidik anak-anak Tuhan itu untuk melewati segala sesuatu itu dengan mudah. Selalu akan Betul. diberikan justru kayak kesulitan demi kesulitan. Kayak Ayub pun ya, Ayub pun Betul. Tuhan tuh justru malah orang yang salah Parah ya, itu. orang yang paling takut Sudah akan Tuhan itu parah justru itu malah ujiannya. yang sulit ya. Tapi justru malah proses yang sulit itu Ayub tuh malah jadi berkat buat banyak orang Hmm. sampai detik hari ini, kayak gitu. Malah 2 kali lipat ya berkatnya ya. Nah, iya, seperti kayak gitulah. Nah, itu yang saya rasakan gitu loh, Kak, prosesnya. Dan itu berlangsung, Kakak tahu, harus menanti prosesnya itu selama 3 tahun, Kak. Dari 2013 Panjang. sampai 2016. Ha, gitu Oh. prosesnya gitu. Proses nggak punya duit gitu, Kak. Aduh, namanya tuh menghemat duit gitu ya. Aku kan dulu kan sempat kerjanya kan kayak di NGO gitu loh Kak, kayak modelnya kayak pondok kasih gitu loh. Tapi ini Hmm. NGO-nya tuh fokus LSM ya. ke perlindungan anak, iya, kayak LSM gitu Kak. Hmm. Nah itu kan maksudnya dibayarnya itu kan juga ya sangat minim banget gitu kan, Ya betul. sangat minim. Tapi aku Sosial merasa aku kan. banyak banget pengalaman yang aku dapat. Aku di sana berinteraksi dengan anak-anak remaja, anak-anak usia-usia 13 sampai 15 tahun, yang mereka itu menjadi ini Kak, apa namanya, korban apa ya, aborsi, terus Wih. hamil di luar nikah, kayak gitu-gitu. Terus Hmm. mereka-mereka dari korban keluarga pecah, aku menangani kayak mereka-mereka yang seperti itu. Jadi aku melihat dengan mata kepalaku gitu ya, anak-anak Hmm. usia 13 tahun tuh hamil Kak, gitu Kak. Perempuan masih usia-usia 14 15 tahun tuh hamil gitu. Hamil karena hubungan apa ya, hubungan di luar nikah gitu loh Kak. Jadi Ya, hamil di luar nikah gitu. Iya gitu, dan aku menangani, jadi itu aku belajar banyak gitu soal kehidupan gitu, bahwa apa ya, istilahnya itu banyak mereka-mereka yang hidupnya tuh jauh lebih berat, tapi mereka tuh ya. apa ya, tetap tetap survive gitu loh Kak. Dan itu tuh ya membuatku juga apa ya, jadi nggak ada alasan gitu loh untuk kita tuh menyerah di dalam hidup ini, kayak gitu. Jadi itu yang juga memotivasi Yoel ya, melihat kondisi seseorang yang di bawah kita itu justru memacu kita untuk kita nggak boleh lebih lemah dari mereka kan. Iya, Kak, bayangin loh Kak, anak-anak SMP usia-usia 14 tahun, mereka tuh sudah hafal obat-obat penggugur kandungan. Dan mereka sudah mencoba berulang-ulang untuk menggugurkan kandungan, Kak. Ada yang Gitu ya. mereka tuh dengan cara sederhana, makan nanas, ada yang mereka tuh membanting-banting janinnya, perutnya. Ada Kak, sampai kayak gitu. Seperti kayak gitu. Jadi, oh, benar-benar aku melihat namanya, kalau di kitab pengkhotbah kesulitan di bawah matahari itu ya, ya gitu. Betul. Terus dari mereka-mereka yang apa, dari keluarga pecah gitu, yang dari kalangan apa namanya, ya kalangan miskin kota gitu loh Kak, kalangan miskin urban gitu, yang mereka itu benar-benar kondisinya sangat miskin, tapi mereka tuh kasihan gitu ya, mereka sudah ditinggal bapak ibunya itu selingkuh gitu ya, punya istri, punya suami, punya pria atau wanita lain, terus akhirnya dia tuh masuk ke lingkungan anak-anak nakal gitu ya, akhirnya yang cewek itu terlibat narkoba lah, terlibat geng motor, bahkan sampai mereka itu hamil di luar nikah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi
luar biasa ya pengalamannya Yoel. Sungguh bisa menjadi, saya yakin pasti menjadi inspirasi untuk supaya kita dalam hidup ini jangan mudah menyerah, karena masih banyak orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Makanya kita harus Betul. membuat hidup kita ini berarti kan. Betul. Kadang-kadang tuh saya tuh gini loh, Mas. Maksudnya kadang-kadang tuh saya cukup sedih ketika ada orang misalnya dia tuh selalu kayak mengasihani dirinya. Artinya mengasihi dirinya itu gini. Ya, Ya, dia sulit gitu ya. Tapi dia tuh selalu kayak menganggap bahwa dirinya itu hidupnya tuh kayak menderita banget gitu. Nggak pernah ada rasa ucapan syukur gitu loh dari Tuhan gitu loh, Kak. Selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok orang lain tuh lebih enak ya? Kok orang lain tuh kok bisa lebih hidupnya tuh lebih mapan ya? Gini-gini loh. Padahal dia tuh nggak pernah bersyukur bahwa dia itu loh bisa makan aja itu sudah bagi saya itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa. betul. Banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan, banyak orang